Ngapain nyari putri? Minak Jinggo. Gusti Ratu tidak tahu mengenai hal itu. Berani kau mengatakan nyawa kemana? Dengarkan lu. Keinginan kita adalah sama, yaitu kematian Gusti Ratu. Karena aku tidak bisa menerima keputusan Gusti Ratu untuk menikah dengan Kebo Marjuna. Baguslah, dengan begini kadipaten lain akan berpikir berulang kali untuk membantu mereka. Hentikan menyerangku. Kita adalah kawan. Kenapa seperti ini? Aku tidak bisa menghindar terus seperti ini. Tapi jika aku membahas serangannya, akan banyak korban tidak bersalah yang berjatuhan. Lebih baik kita mundur. Biarkan mereka pergi. Minak Jinggo, bagaimana rasanya ditinggalkan pendukung kamu? Ogender! Itu balasannya untuk perbuatan kamu, Minak Jinggo. Kamu hampir saja membuatku celaka di tangan Kebo Marjuna. Kamu benar-benar licik. Aku sudah menduganya. Ini semua perbuatanmu. Terimalah ini! Jangan kabur!
Bangun, Ger. Bangun, Ger. Ada apa ini? Kasihan ibu ini, anaknya sudah dibunuh seseorang. Apa? Bangun. Siapa yang tega membunuh anak tak berdosa ini? Kami tidak tahu, Tuan. Tapi orang itu memakai topeng dan berpakaian serba hitam. Itu pasti Damar Wulan. Benar. Tidak salah lagi. Kita harus menangkapnya. Saya juga dengar, kemarin Damar Wulan juga dituduh membunuh seseorang. Ya, bukan cuma membunuh, tapi juga memperkosa. Kita tidak bisa membiarkan Damar Wulan. Kita harus menangkap dia. Ya, kita harus menangkapnya. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan dari Damar Wulan. Tapi mana buktinya kalau Damar Wulan telah membunuhnya? Ini. Ikat kepala ini adalah buktinya. Ikat kepala ini yang sering dipakai oleh Damar Wulan. Tidak salah lagi. Ini benar milik Damar Wulan. Dengan bukti ini, apa ada yang meragukan kalau Damar Wulanlah yang membunuh anak ini? Kalau begitu kita harus menangkap Damar Wulan bersama-sama. Kita harus mengakhiri kejahatan ini sehingga tidak ada korban selanjutnya. Ayo kita menangkap. Kenapa dengan orang ini? Dia itu Damar Wulan, penjahat yang sedang kami cari. Jahat. Dia itu pembunuh dan pemerkosa. Memang dia benar-benar orang jahat. Aku tidak akan segan-segan untuk membantu kalian. Bahkan untuk mempertaruhkan nyawa. Tapi, bukankah dia orang yang baik? Adakah buktinya kalau dia memang melakukan semua kejahatan ini? Dulu memang dia baik, tapi akhir-akhir ini kami sebenarnya tahu bahwa dia penjahat dan pembunuh. Maka kami harus menangkapnya dan diadili oleh Pati Lokender. Mohon pamit sama Pati. Tidak mungkin Damar Wulan melakukan semua ini. Ini pasti perbuatan Pati Lokender. Bagaimana? Apa perintah Romo sudah dilaksanakan? Perintah Romo sudah kami laksanakan dengan sempurna, Romo. Bagus. Itu baru namanya anak Romo. Dengan begitu, Anjasmara dan Damar Wulan bisa cepat ditemukan. Taktik Romo benar-benar cerdik. Kali ini Damar Wulan akan terpojok. Dan habislah dia. Lalu Anjasmara akan kita temukan, Romo. Itu harapan Romo. Soal kecerdikan, serahkanlah pada Romo kamu ini. Romo punya 1001 rencana. Dan kalian harus seperti Romo nantinya. Seto Kumitir. Jangan kamu dengarkan ayah kamu. Dan
kamu, Kang Mas. Jangan pernah mengajarkan anak-anakku ini menjadi seorang penjahat seperti kamu. Aku tidak rela, Kang Mas. Diam, Biasari! Kenapa kamu sebagai istri selalu tidak mendukung rencanaku? Iya, Kang Mas. Memang aku adalah istri kamu. Tapi aku tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Biasari, katakan di mana keberadaan Anjasmara dan Damarwulan. Kamu pasti tahu. Karena Anjasmara tidak akan aman bersama Damarwulan. Tidak, Kang Mas. Aku lebih percaya Anjasmara bersama Damarwulan. Karena dia lebih aman daripada dia bersama dengan ayahnya sendiri yang sangat jahat. Aku memang jahat pada orang, tapi tidak dengan anakku. Katakan, di mana keberadaan Anjasmara? Aku butuh dia di sini. Aku mau memanfaatkan dia untuk membunuh Gusti Ratu. Aku tidak akan memberitahu Kang Mas dia di mana. Dan aku akan menghalangi Kang Mas untuk membunuh Gusti Ratu. Langseto, Layak Kumitir. Cepat kurung ibunda kalian. Dia hanya akan menghalangi rencana kita. Cepat! Jangan, tidak Kang Mas. Baik, Romo. Jangan, jangan. Sekarang kamu dapat tertidur nyenyak. Dan setelah kamu minum ini, tidurmu akan lebih nyenyak lagi, Gusti Ratu. Cepat diminum. Dewi, cepat diminum. Minuman apa ini? Ini kan yang Kanjeng Pati butuhkan untuk Gusti Ratu Kencana. Iya, Cempol. Benar sekali. Hari ini kamu akan mati. Dan tahta kerajaan Majapahit akan jatuh ke tanganku, Kencana Wungu. Membunuh Gusti Ratu. Tidak akan. Cepat kembalikan itu padaku. Kang Mas, aku tidak akan memberikannya padamu. Aku tidak akan membiarkan kamu membunuh Gusti Ratu. Aku akan paksa kamu, Biasari. Cepat berikan itu padaku. Tidak, berikan itu padaku. Kang Mas, Kang Mas. Ibunda, ada apa dengan Romo? Ibunda tidak tahu. Lebih baik kita bawakan di tempat sekarang. Terlambat. Romo, tolong Romo.
Kenapa jadi Kanjeng Pati Logender yang terkena racun yang sudah kusiapkan untuk Gusti Ratu? Gawat. Semoga saja aku bisa menyelamatkan nyawa Kanjeng Pati. Romo, Bagaimana? Apa yang terjadi? Sepertinya sudah terlambat. maksudnya Romo kami meninggal. Iya. Ini tidak mungkin. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Bagaimanapun juga dia juga suamiku. Aku hanya ingin menghalangi dia untuk membunuh Gusti Ratu. Ibu tidak membunuh Romo. Ini pasti sebuah kecelakaan. Kang Mas bangun. Bangun Kang Mas. Romo bangun Romo. Oh, syukurlah. Kang Mas tidak apa-apa. Kang Mas baik-baik saja kan? Dia Sari. Gara-gara kamu, aku hampir saja terbunuh. Kamu harus rasakan akibat atas perbuatan kamu, dia Sari. Kang Mas. Dijemput, cepat buat kuburannya. Baik, Kanjeng. Kang Mas, aku mohon Kang Mas, jangan kubur aku hidup-hidup, aku mohon lepaskan ikatan ini Kang Mas. Romo tolong ampuni ibunda Romo. Biar bagaimanapun juga ibunda tetap ibunda kami Romo. Iya Romo, dia yang melahirkan kami Romo. Tidak, dia hampir membunuhku. Aku tidak peduli. Meskipun dia istriku dan ibunda kalian, siapapun yang menghalangi niatku akan aku bunuh. Aku mohon Kang Mas. Dia Sari, kamu hampir saja membunuhku. Dan sekarang juga, aku akan kubur kamu hidup-hidup. Kang Mas, aku mohon. Ampun Kang Mas. Kang Mas, jangan kubur aku hidup-hidup, aku mohon Kang Mas. Romo. Aku mohon Romo, ampuni ibunda Romo. Cepat berdiri. Kalau kalian terus menghalangiku, kalian akan aku bunuh juga. Aku mohon Kang Mas. Jangan kubur aku hidup-hidup Kang Mas. Ibunda! Disemprot! Cepat ikat mereka! Romo, ampuni ibunda, Romo! Iya Romo, ampuni ibunda Romo. Kang Mas, aku mohon.
Berhenti, Gelis. Aku merasakan sesuatu yang aneh di tempat ini. Ada apa, Ratri? Entahlah, aku juga tidak tahu, Gelis. Tapi kenapa rasanya begitu aneh? Begitu memilukan, Gelis. Kanjeng Dasari, dia masih hidup, Gelis. Kondisinya begitu lemah, dia pingsan. Siapa yang tega menguburnya hidup-hidup? Ratri, kita harus segera menolongnya. Mundur, Gelis. Dia dikubur tepat di bawah kakinya. Kanjeng. Kanjeng? Ratri, keadaan Kanjeng Desari masih terlihat lemas. Kanjeng, siapa yang tega melakukan ini kepada Kanjeng? Suamiku. Apa? Kanjeng Patih Logender yang telah melakukan semua ini, Kanjeng. Kenapa, Kanjeng? Kenapa dia tega sekali melakukan ini? Dia bukan manusia. Dia adalah iblis. Aku bersumpah, aku akan membalaskan dendamku pada Kang Mas Logender. Aku akan membalaskan apa yang telah dia lakukan padaku. Dia Sari sudah mati. Sekarang tidak ada orang yang akan mengganggu dan menjadi penghalang. Seandainya dia tidak menggangguku waktu itu, pasti sekarang aku sudah menjadi Raja Majapahit. Tapi biarlah, satu penghalangku sudah hilang. Kenapa kamu masih hidup? Aku memang masih hidup. Dan aku ingin memberi pelajaran padamu. Aku ingin mengatakan bahwa selama ini aku diam karena aku takut kau. Dan di dalam diamku, aku sangat tersiksa. Batinku sangat hancur. Tapi setelah kamu bunuh,
sama sekali tidak takut pada kematian. Dan sekarang aku siap membeberkan semua kesalahan kamu. Atas apa yang kamu berbuat padaku. Dan asal kamu tahu, aku tak berbohong. Aku sama sekali tidak menukar bayi kita. Dan anak kamu yang sebenarnya adalah Kencana, bukanlah Anjasmara. Karena Anjasmara adalah pewaris tahta Majapahit yang sebenarnya. Karena aku melihat tanda lahir di Kencana Wungu di sebelah kanannya saat aku melahirkan. Dan kamu adalah yang bodoh. Kamu telah menyakiti putrimu sendiri dan kamu menyiksanya. Sekarang sudah siap membongkar semua kesalahan kamu. Kamu tidak akan berbicara pada siapapun. Tidak akan. Dan hari ini adalah hari di mana kejahatanmu akan terbalaskan. Camkan itu. Aku telah mengatakan pada udara. Dan udara akan membalaskan semua dendamku. Rasakan itu, Legender. Aku memang tidak bisa membalas perbuatan jahatmu padaku dengan kekuatan ototku. Tapi aku bisa menipumu seperti kamu menipu semua orang. Sebenarnya Anjasmara adalah benar anakmu. Aku sengaja membuat kamu bingung agar kamu kena batu. Maafkan aku, Anjasmara. Ibu terpaksa melakukan ini agar romomu sendiri sadari kejahatannya. Tapi tenanglah, Nak. Sekarang kamu sudah kuat. Tubuhmu kebal. Jadi kamu jangan takut ayahandamu akan menyakiti kamu lagi. Tidak akan. Tidak. Maaf Gusti Ratu, saat ini Damarwulan sedang menolong Anjasmara. Hatiku tidak kuat kalau terus begini. Melihat Damarwulan yang selalu dekat dengan Anjasmara. Walaupun mereka terpisahkan. Tapi hati Damarwulan tidak pernah jauh dari Anjasmara. Anjasmara selalu ada dalam diri Damarwulan. Aku akan bantu. Kau boleh jatuh hanya di saat aku dorong. Kau tidak boleh jatuh sendiri. Kau tidak boleh pergi dariku. Kau boleh pergi hanya jika aku suruh untuk pergi. Singkirkan tangan kotormu dari Gusti Ratu Kebumercuet. Lurai, sabar Lurai. Lurai jangan terbakar cemburu. Mungkin saja itu rencana Kebumercuet agar Lurai cemburu. Mau rencana dia atau tidak, aku tidak suka tangan kekasihku disentuh orang lain. Akan aku lepaskan tangan kotornya dari Gusti Ratu. Lurai, jangan gegabah Lurai. Ingat tujuan Lurai mendapatkan cinta Gusti Ratu. Saat ini Gusti Ratu sudah mulai mempercayai Lurai untuk menjadi pelindungnya. Jadi Lurai jangan gegabah. Tetap pertahankan keadaan seperti ini Lurai. Jangan sampai Gusti Ratu tidak mempercayai Lurai lagi.
Sepertinya Kebo Marcuet mau memanfaatkan keadaannya. Perlahan-lahan dia mau mendekati Gusti Ratu dengan cara seperti itu. Cara liciknya sangat bisa ditebak. Dengan menolong Gusti Ratu seperti itu, Gusti Ratu tidak akan simpati padanya. Kau bisa istirahat. Tolong menemani. Aku tidak mau. Aku sudah bilang, aku ingin beristirahat. Jadi kamu makan saja sendiri. Cepat. Canong, Canong. Aku sudah minta baik-baik. Tapi kau juga tidak mau menemaniku untuk makan. Sekarang, jangan salahkan aku jika aku paksa kamu. Ayo. Yo, lepaskan tanganmu dari Gusti Ratu. Bukan begitu caranya memperlakukan orang yang terhormat seperti Gusti Ratu. Ini bukan urusan kalian. Kencana Wong adalah calon istriku. Serah aku, mau aku apakan dia. Sebaiknya sekarang, kalian pergi dari sini. Tidak. Tidak, pergi dari sini. Biar aku melawan dia. Beraninya, kalian berdua mencampuri urusanku. Tidak. Jangan sampai kita terkena tanduknya Kebo Marcuet, Dinda. Kita bisa hancur. Iya, baik. Baiknya kalian pergi. Sekali lagi, kalian menghalangi. Kalian akan mati. Cepat pergi. Tanawu, buka pintu. Aku hanya ingin kau menemaniku untuk makan. Apa itu permintaan yang sulit? Pergi kamu Kebo Marcuet. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin
kamu menemaniku untuk makan. Dan sebagai seorang raja nanti, kau akan selalu ada untukku sebagai ratu. Jadi biasakanlah untuk selalu ada dekatku. Tapi aku tidak mau menemanimu. Ayo, Lepaskan. Kamu sudah menyakitiku, Kebo Marcuet. Lepas. aku tidak peduli. Kau harus ikut aku. Ayo. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuan Kebo Marcuet. Beraninya dia menyakiti Gusti Ratu. Tidak akan aku maafkan. Lepaskan aku, Kebo Marcuet. Lepaskan tanganmu. Tidak sepatutnya kamu memperlakukan seorang wanita seperti itu. Perlakukan Gusti Ratu dengan kelembutan. Dan sampai kapanpun Gusti Ratu tidak akan menjadi milikmu. Menanjingku, apa kau tidak sadar diri? Hah? Emangnya kau pikir rencanamu mau denganmu, menyukaimu? Dia tidak mau denganmu karena mukamu rusak, cacat, dan kau ingat siapa yang sudah merusak mukamu? Aku! Akulah calon suami kencanamu. Jadi sebaiknya sekarang kau menyingkir dari sini. Tidak. Ayo. Kencanamu milik. Dia milikku. Lurai hentikan. Lurai menyakiti Gusti Ratu. Kesian, Gusti Ratu kesakitan. Marcuet, ayo kita selesaikan urusan kita dengan cara kita sendiri, tanpa melibatkan Gusti Ratu. Baik. Aku terima tantangan. Ayo. Dais, bagaimana ini? Gak ada emas kuningmu itu. Bukan tandinganku lagi, Menanjing. Aku tahu. Dari dulu, kau selalu berambisi untuk mendapatkan rencanamu. Atau jangan-jangan kau juga menginginkan Majapahit. Maaf, aku tidak seperti kamu yang semata-mata ingin menguasai Majapahit. Aku ingin memiliki Gusti Ratu karena aku mencintainya. Tidak seperti kamu yang hanya ingin balas dendam dan ingin kekuasaan. Jangan banyak bicara.
Walaupun kalian menyerang, kalian tidak bisa menandingiku. Hentikan! Aku mohon tolong hentikan pertarungan ini! Mina Jinggo! Kemajuan! Mina Jinggo! Kalau sekali lagi kamu menyakiti Minak Jinggo, maka aku akan bunuh diri agar kalian berdua tidak ada yang bisa mendapatkanku. Jangan, kenapa kau sekarang jadi membela Minak Jinggo? Atau jangan-jangan kau mulai jatuh cinta dengan Minak Jinggo? Aku melakukan ini karena Minak Jinggo adalah sahabatku. Dia sudah melindungiku, dan ini adalah tanda balas budiku padanya. Minak Jinggo, kenapa tidak diminum? Gusti Ratu tidak usah khawatir. Ini hanya luka kecil. Aku tidak apa-apa. Minak Jinggo, kamu tidak perlu berpura-pura kuat seperti itu. Aku tahu, lukamu itu bukanlah luka ringan. Dan aku tidak akan pernah memaafkan Kebo Marcuek jika terjadi sesuatu padamu.
Hei! Rencanamu. Aku tidak suka kamu menemani Minajimu. Ayo keluar. Aku tidak akan kemana-mana. Dan kamu tidak berhak mengaturku. Aku akan tetap di sini untuk menjaga Minak Jinggo. Jika Gusti Ratu bersikap seperti itu, aku yakin lama-kelamaan Gusti Ratu akan bisa mencintaiku. Ini Cemplon, apakah perkataan dia Sari benar? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jika benar, berarti selama ini aku sudah menyengsarakan anakku. Tapi aku bingung, siapa sebenarnya anakku? Kalau begitu, kita harus cari tahu kebenarannya. Siapa pewaris tata Majapahit yang sebenarnya? Mengenai tanda di kaki, kita harus pastikan bahwa itu benar. Tapi bagaimana caranya? Kita ke tempat Indrasena. Kita tanya tanda lahir itu padanya. Benar, kita segera ke sana. Prajurit, sekarang juga cepat kalian berpencar. Cari Anjasmara dan Damarwulan. Ayo cepat! Indrasena. Patih Logender, ada apa kamu menghalangi jalanku? Apakah kamu melihat semacam tanda hitam di kaki Anjasmara? Aku bertanya serius, Indrasena. Aku juga serius. Kamu dengar aku baik-baik, Patih Logender. Aku mencintai anakmu Anjasmara. Itu karena aku ingin melihat wajahnya setiap hari. Tapi bukan untuk melihat kakinya. Lagi pula, kamu adalah orang tua dari Anjasmara. Kenapa kamu bertanya padaku? Hei! Kamu belum menjawab pertanyaanku lagi. Tidak. Hanya bertanya. Hanya untuk memastikan saja. Ada apa sebenarnya? Maaf Indrasena, kita harus segera kembali ke Majapahit. Ayo nih Cemplon. Anjasmara, makanlah supaya nanti kamu punya tenaga untuk perjalanan kita ke Majapahit. Terima kasih, Damarwulan. Damarwulan, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang mendekat Anjasmara. Mau kemanapun kamu pergi aja, Semara. Aku akan tetap menemukan kamu. Karena kamu itu milikku. Dan dengan kekuatan baruku ini, aku akan bisa membunuh Damarwulan dengan mudah. Mungkin aku tidak bisa membunuh kamu, Anjasmara. Karena Kanjeng Indrasena sangat mencintai kamu. Tapi aku akan berusaha menyingkirkan kamu dari kehidupan Damarwulan. Dan saat ini Damarwulan, aku akan merebut kembali apa yang sudah kamu curi dariku. Kembalikan calon istriku. Prajurit, serang Damarwulan! Damarwulan!
Percuma saja Damarwa. Saat ini kamu dan kerismu itu bukanlah tandingan. Untuk menyentuh tubuhku saja kamu tidak akan bisa. Ajian apa yang dipakai Indrasena? Keris Segoro Geniku tidak dapat menyentuh tubuhnya. Ajian itu sama seperti ajian Adipati Minak Jinggo dulu, yang kebal terhadap segala macam senjata. Perenjang, saat ini juga kamu bawa Anjasmara. Setelah itu aku akan menyusulmu. Setelah aku mengalahkan Damarwulan untuk selama-lamanya. Cepat! Ya! Damarwulan, bersiap-siaplah. Karena hutan ini akan menjadi tempat terakhir. Lepaskan aku! Lepas! Damarwulan! Damarwulan! Lepas! Jika aku terus melawan Indrasena, akulah yang akan hancur. Aku harus bisa menyelamatkan Anjasmara. Itu yang terpenting. Tidak akan pernah aku biarkan kamu lari, Anjasmara. Ya! Dengar baik-baik nih, Perenjang. Sekarang, aku bukan Anjasmara yang dulu lagi. Jadi aku peringatkan, jangan pernah mengganggu aku. Jangan kamu pikir, setelah kamu minum ramuanku Anjasmara, kamu akan kuat seperti Tuan Indrasena. Kamu belum ada apa-apanya. Aku bisa membawamu secara paksa. Hiya! Anjasmara! Damarwulan! Anjasmara! Damarwulan, kamu di mana? Damar! Anjasmara? Damarwulan. Aku khawatir sekali dengan keadaanmu. Aku takut kalau Indrasena akan membunuhmu, Damarwulan. Tidak usah khawatir. Tidak semudah itu aku dikalahkan. Terlebih lagi dengan adanya keris Segoro Geni di tanganku. Ayo Anjasmara, kita harus segera pergi dari sini sebelum Indrasena menemukan kita. Kalian harus bicara dengan ibunda kalian. Tanyakan padanya, siapa sebenarnya adik kalian? Anjasmara atau Gusti Ratu Kencanawungu? Ibunda kalian sudah mempermainkan Romo. Dan Romo pikir ibunda kalian sudah hilang ingatan. Bicaranya lantur. Dia bilang kalau Anjasmara adalah adik kalian. Dan beberapa waktu kemudian, dia bilang Gusti Ratu adik kalian. Ibunda kalian ingin mempermainkan Romo. Tapi tidak semudah itu berbicara dengan Ibunda, Romo. Apalagi Ibunda tahu kalau aku dan Dimas sangat berpihak pada Romo. Iya, Romo. Ibunda pasti berpikir kalau aku dan Kang Maseto diutus oleh Romo untuk menanyakan hal ini pada Ibunda. Kalian bisa bilang ke ibunda kalian kalau kalian membenci Romo karena masalah ini. Dengan begitu, ibunda kalian pasti bicara dengan kalian karena Romo tahu ibunda kalian tidak akan pernah berbohong pada kalian.
Apa benar yang kamu katakan, Ratri? Sekarang Kang Mas Logender sangat bingung membedakan mana anaknya dan mana yang bukan. Apakah itu Anjasmara ataukah Gusti Ratu? Aku sangat senang sekali. Ternyata rencanaku berhasil. Aku telah membuat Kang Mas Logender merasa bersalah karena dia telah menyiksa anaknya sendiri. Kanjeng harus bersiap-siap karena Kanjeng Pati Logender mengirimkan Layang Seto dan juga Layang Kumitir untuk menanyakan sendiri tentang hal itu kepada Kanjeng. Kamu jangan khawatir, aku telah mempunyai rencana bagus untuk mereka. Ratri, tolong tinggalkan kami. Kami ingin berbicara dengan Ibunda. Ada apa, anak-anakku? Ibunda, tolong bilang kepada kami yang sejujurnya. Sebenarnya siapa adik kami? Gara-gara ambisi Romo yang ingin menguasai Majapahit, kami jadi kehilangan adik kami. Iya, Ibunda. Beritahu kami, Anjasmara atau Gusti Ratu Kencana Wungu. Kami ingin tahu siapa adik kami yang sebenarnya. Karena selama ini, Romo sudah membohongi kami berdua. Tolong Ibunda, beritahu kami, siapa adik kami yang sebenarnya. Ibunda juga tidak tahu. Yang mana adik kamu? Anjasmara ataukah Gusti Ratu? Karena dari zaman dahulu, Ratu Majapahit mempunyai anak laki-laki dan dia sangat menginginkan anak perempuan. Maka dari itu, Gusti Ratu menukarkan anaknya kepada anak Kang Mas Udara. Karena mereka mempunyai perjanjian sebelumnya. Jika Kang Mas Udara mempunyai anak perempuan, maka dia diharuskan untuk menukarkan anaknya kepada anak Gusti Ratu. Jadi, siapa adik kami, Bunda? Anjasmara atau Gusti Ratu? Ibu juga tidak tahu. Selama ini, Ibunda sangat sayang pada Anjasmara. Karena Ibunda mengurus dia dari kecil. Sudahlah, kalian tidak perlu mengungkit masalah ini. Ini hanya membuat Ibunda tambah sedih. Pergilah kalian. Sekarang tinggalkan Bunda. Jika Bunda mengingat hal itu, hanya akan menambah kesedihan Ibunda. Pergilah, Nak. Baik, Ibunda. Kalian benar-benar sudah mempermainkan Romo. Ada apa lagi ini? Sekarang dia bilang kalau Raja Wikrawardhana tidak punya seorang putri, tapi seorang putra. Hah? Lalu, kita harus bagaimana, Romo? Gimana kita bisa tahu siapa adik kami yang sebenarnya antara Anjasmara dan Gusti Ratu? Yang lebih tahu siapa di antara Anjasmara dan Gusti Ratu adik kalian itu adalah istri Kang Mas Udara. Tapi istri Kang Mas Udara sudah Romo. Hampir saja aku bilang kalau aku sudah membunuh istri Kang Mas Udara. Jangan sampai mereka tahu kalau aku yang membunuh istri Kang Mas Udara. Ada apa, Romo? Istri Paman Udara kenapa? Di mana dia? Biar aku dan Kang Mas Layang Seto yang mencarinya dan membawanya ke hadapan Romo. Ya, itu dia masalahnya. Istri Kang Mas Udara sudah lama meninggal. Jadi sekarang masalah ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kita tidak akan pernah tahu siapa di antara Anjasmara dan Gusti Ratu adalah adik kalian. Romo, tenang saja. Kami akan menyelidiki semuanya sampai semuanya jelas. Jangan. Kalian tidak usah melakukan itu. Biar Romo yang menanggung semua masalah ini.
Romo sendiri yang akan menyelesaikannya. Tapi Romo... Cukup, Seto! Biar Romo yang mengatasi ini. Damarwulan, jangan sampai Indrasena menangkap kita. Jangan khawatir Anjasmara. Aku akan menghalangi mereka. Mana Damarwulan? Dia Sari sudah benar-benar mempermainkan aku. Aku tidak tahu dia bicara yang sebenarnya atau tidak. Atau jangan-jangan perkiraan kamu tentang anak laki-laki Kang Mas Udara yang akan membunuh aku itu salah. Dan ternyata anak Kang Mas Udara itu perempuan. Maaf Kanjeng. Perkiraan hamba tidak pernah salah. Dulu hamba katakan bahwa yang membunuh Kanjeng adalah anak Kang Mas Udara. Tapi Kanjeng, hamba tidak katakan anak itu laki-laki atau perempuan. Ah, bagaimana mungkin kamu tidak tahu itu, Cemplon? Sekarang, di antara Anjasmara dan Gusti Ratu adalah seseorang yang akan membunuhku nanti. Itu mungkin saja terjadi beberapa tahun lagi. Saat bulan purnama, salah satu dari mereka akan membunuh Kanjeng. Damarwulan, jagat Dewa Batara, apa yang terjadi dengan Damarwulan? Kisanak, maaf. Aku mau bertanya, apa yang terjadi pada orang ini sehingga orang ini menjadi buronan istana? Nisana harus berhati-hati dengan orang ini. Dia sangat kejam sekali. Dia sudah banyak membunuh anak-anak di Majapahit ini. Dia pembunuh berdarah dingin, juga banyak memperkosa wanita Nisana. Kami sedang memburu orang itu dan akan menangkapnya, serta membawanya ke istana agar orang itu diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Apa? Damarwulan menjadi buronan istana? Semua hal yang dituduhkan pada dia itu tidak benar. Aku yakin sekali Damarwulan pasti difitnah. Dia tidak mungkin melakukan pembunuhan dan pemerkosaan itu. Kami juga berpikir seperti itu, Gusti Ratu. Sekarang semua warga sedang mencari Damarwulan. Dia akan ditangkap dan diadili. Kalau begini caranya, Damarwulan akan sulit memasuki Majapahit. Dan hamba yakin, berita ini sudah menyebar ke setiap desa di Majapahit. Dan itu akan mengurangi pergerakan Damarwulan. Damarwulan harus tahu masalah ini. Aku harus segera memberitahu dia. Kalau sampai Damarwulan masuk ke dalam Majapahit, itu sangat membahayakan nyawa dia. Tunggu, Gusti Ratu. Lebih baik kami saja yang memberitahu Damarwulan. Keadaan belum aman untuk Gusti Ratu keluar dari istana. Benar, Gusti Ratu. Biar kami yang mencari Damarwulan. Dan kami akan memberitahukan masalah ini. Baiklah. Segera temukan Damarwulan. Baik, Gusti Ratu. Hamba mohon pamit. Itu Damarwulan. Damarwulan sudah berhasil membebaskan Anjasmara dari sekapan Indrasena. Itu benar, Yunda. Bagaimana cara menyingkirkan Anjasmara dari Damarwulan? Aku sangat membenci Anjasmara, Yunda. Dia selalu ada dalam kehidupan Damarwulan. Tenang, Yunda. Urusan Anjasmara kita urus nanti. Sekarang yang terpenting, kita harus selamatkan Damarwulan terlebih dahulu. Kanjeng Wahitang, Kanjeng Puyengan. Kanjeng Dewi-Dewi, Damarwulan, keadaan di Majapahit sedang gawat. Kamu sudah menjadi buronan di Majapahit.
Dan warga sedang mencarimu karena kamu dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Apa? Aku buronan atas pembunuhan dan pemerkosaan. Sayang Widi, kenapa mereka tega sekali menuduh kamu seperti itu? Untuk sementara waktu ini, lebih baik kamu jangan dulu ke Majapahit. Karena itu akan menimbulkan kecurigaan para warga dan akan mengancam keselamatan. Tapi, bagaimana dengan Anjasmara? Aku harus mengantar Anjasmara ke istana. Jangan, Damarwulan. Lebih baik Anjasmara jangan ke Majapahit dulu. Aku punya tempat di mana Anjasmara bisa aman di sana. Di desa dekat Majapahit ada sebuah kuil. Jadi Anjasmara bisa bersembunyi di situ. Baiklah, aku serahkan Anjasmara pada kalian. Anjasmara, aku pergi dulu. Kamu akan aman bersama mereka. Damarwulan, hati-hati. Sekarang Majapahit sudah tidak aman lagi seperti dulu. Setiap mau keluar rumah kita harus waspada. Iya, sebelum buronan yang bernama Damarwulan belum ditangkap, hidup kita tidak akan tenang. Itu sangat benar sekali. Maaf, bukannya Damarwulan itu adalah seorang kesatria Majapahit? Apa mungkin dia melakukannya? Aku rasa tidak. Damarwulan bukanlah kesatria. Dia adalah pembunuh dan pemerkosa. Adikkulah yang jadi korbannya. Adikku sudah diperkosa olehnya. Maaf Kisana. Apa Kisanak benar-benar melihat sendiri kalau Damarwulanlah yang sudah memperkosa adik Kisanak? Saya memang tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri, Nyisana. Kalaupun aku mengetahuinya, saya akan membunuhnya saat itu juga. Tapi ada buktinya bahwa Damarwulanlah yang menjadi pelakunya, yaitu ikat kepala yang biasa digunakan oleh Damarwulan. Ya, dia melakukan perbuatan yang keji. Membunuh seorang anak kecil itu adalah perbuatan yang pengecut. Damarwulan adalah penjahat yang pengecut. Dia melakukan kejahatannya hanya pada orang-orang yang lemah. Semoga dia cepat tertangkap oleh Patih Logender agar hidup kita lebih tenang. Ini benar-benar fitnah yang sangat kejam. Tidak mungkin Damarwulan melakukan perbuatan sekeji itu. Ini pasti fitnah. Jadi mereka menuduhku berdasarkan bukti palsu. Ikat kepalaku yang terjatuh. Aku harus tahu siapa pelaku yang sebenarnya dan mengembalikan kepercayaan warga terhadapku. Itu dia Damarwulan. Ayo cepat tangkap dia. Hai pembunuh, berhentilah. Menyerah sekarang juga. Karena kali ini kamu tidak akan bisa lari lagi. Percayalah Kisana, aku tidak pernah memperkosa ataupun membunuh siapapun. Apa yang dikatakan Damarwulan itu semuanya benar. Aku yang akan menjadi jaminan kalau sampai dia berbohong. Kami tidak percaya. Ya, udah. Hentikan semua ini. Aku mohon jangan buat kekacauan di kuil ini. Pikirkan semua dengan kepala dingin. Sebaiknya Anda minggir, mencari tahu tangkap agar kehidupan kami menjadi tenang. Iya! Kisana, hentikan semua ini Kisana. Pengecut, hadapi kami sekarang. Kami akan membalaskan perbuatanmu terhadap kami. Hiat! Kanjeng, Damarwulan, kamu harus segera pergi dari sini. Iya Damarwulan, semua warga sedang mencarimu. Mereka menginginkanmu, hidup atau mati. tidak Kanjeng. Jika aku pergi,
maka semua fitnah ini tidak akan terselesaikan. Jika aku pergi, mereka semua tidak akan tahu kebenarannya. Kanjeng, Damarwulan, kamu harus segera pergi dari sini. Iya, Damarwulan. Semua warga sedang mencarimu. Mereka menginginkanmu, hidup atau mati. tidak Kanjeng. Jika aku pergi, maka semua fitnah ini tidak akan terselesaikan. Jika aku pergi, mereka semua tidak akan tahu kebenarannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus memberitahukan para warga kalau Damarwulan tidak bersalah. Iya, aku juga harus memberitahukan kalau Romo lah yang merencanakan semua ini. Anjasmara, untuk sementara kamu harus bersembunyi di kuil ini sampai keadaan membaik dan menyemarah sebagai penduduk. Tapi Damarwulan, aku ingin bersamamu. Tidak, Anjasmara. Dengan kamu bersamaku, kamu tidak akan aman. Aku tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk padamu. Tapi aku... Berjanjilah, apapun yang terjadi, jangan keluar dari kuil ini. Mengerti? Tidak bisa. Aku tidak bisa pergi dari kuil ini. Aku sudah berjanji kepada Damarwulan kalau aku akan tetap di sini. Sang Hyang Widi, hamba-Mu, lindungilah Damarwulan. Selamatkanlah aku. Pergilah Damarwulan. Tidak, Kanjeng. Aku tidak akan pergi dari sini. Aku harus membuktikan kalau aku tidak bersalah. Tapi warga sedang kalap, Damarwulan. Mereka tidak akan memberikan kamu waktu untuk menjelaskannya. Itu benar, Damarwulan. Untuk sementara waktu, kamu mengalahlah demi rencana kita. Tidak. Aku harus menghadapi mereka. Kami juga menginginkan kebenaran cepat terungkap, Damarwulan. Tapi itu semua membutuhkan bukti yang jelas. Pergilah, Damarwulan, untuk keselamatanmu dan juga untuk membuktikan kebenaran. Kurang ajar! Mana dia? Mana si Damarwulan jahat itu? Mana dia? Maaf, kami juga sedang mencarinya. Kami tidak tahu di mana Damarwulan sekarang. Awas, kalau kalian berbohong pada kami. Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian cari. Dari tadi di sini kami hanya berdua. Ayo cari. Pasti dia belum pergi jauh dari desa ini. Dia bersembunyi di dalam lumbung. Damarwulan ada di sana. Masuk ke tempat ini. Jangan biarkan dia lolos kali ini. Mau lari kemana kau? Damarwulan. Mungkinkah dia? Tidak. Aku tidak membiarkan mereka semua membunuh Damarwulan. Aku harus menyelamatkannya. Damarwulan!
Makan kau. Ini balasannya kalau melawan Patih Lokender. Damarwulan, apakah kamu benar-benar meninggalkan aku sekarang? Apa gunanya lagi hidupku jika kamu sudah tak ada di sampingku, Damarwulan? Bawa ke Patih Lokender agar kita mendapatkan hadiah dari Patih Lokender. Bawa ke Patih Lokender agar kita mendapatkan hadiah dari Patih Lokender. Sepertinya mayatnya sudah tidak tampak. Dia berhasil melarikan diri. Dia bisa meloloskan diri. Syukurlah, kamu masih selamat, Damarwulan. Sebaiknya Nisanak ikut bersama kami, karena kami takut Nisanak dijadikan korban berikutnya. Baiklah, aku akan ikut kalian. Damarwulan, syukurlah kamu selamat. Kanjeng, di mana Anjasmara? Apa dia keluar dari kuil? Aku harus segera mencari. Damarwulan, pergilah. Biar urusan Anjasmara kami yang urus. Iya, Damarwulan. Lebih baik sekarang kamu pergi dulu. Nanti kami menyusul bersama Anjasmara. Baiklah. Terima kasih atas bantuan kamu. Siapa kalian? Maaf Kisanak, kami tidak dapat membiarkan orang masuk ke desa kami. Lancar. Kalian tidak tahu siapa aku. Kami memang tidak tahu siapa Kisanak. Dan siapapun Kisanak, kami tidak akan dapat membiarkan orang masuk ke desa kami. Gawat, warga sudah menutup semua jalan keluar. Asal kalian tahu, aku datang ke sini bukan untuk tinggal di desa. Tapi aku datang ke sini untuk mencari orang. Yaitu Anjasmara dan Damarwulan. Maaf Kisanak, kami tetap tidak dapat membiarkan Kisanak masuk ke desa kami. Aku juga akan memaksa kalian semua. Kisanak, sudahlah. Seseorang yang sudah tiada tidak perlu diratapi lagi. Mungkin memang ini sudah menjadi takdirnya. Tidak, Nisanak. Ini bukan takdir. Ini adalah perampasan kehidupan. Sepertinya aku mengenal ikat kepala yang dipegangnya itu. Maaf Kisanak. Kisanak menemukan tali ikat kepala itu dari mana? Aku mendapatkan ikat kepala ini dari seorang penduduk yang menemukan mayat adikku. Ikat kepala ini milik Damarwulan, penjahat itu.
ikat kepala itu memang benar milik Damarwulan. Kasihan Damarwulan. Ini pasti akal liciknya Romo. Aku harus kasih tahu Damarwulan. Mau apa kalian? Kami hanya ingin kamu mati, Anjasmara. Kamu harus mati, Anjasmara. Tidak. Kamu sudah tidak bisa kabur lagi. Pelarianmu cukup sampai di sini, Anjasmara. Maka berhentilah. Percuma saja kamu ingin kabur, Anjasmara. Karena saat ini kamu sudah terjebak. Sang Hyang Widi, aku harus bagaimana sekarang? Damarwulan, petualanganmu sudah cukup. Dan sekarang, lebih baik kamu menyerah kepada kami. Menyerah untuk apa? Untuk kejahatan yang tidak aku perbuat. Kamu pasti mengelak juga. Baik, kubuktikan. Apa dosa-dosamu? Ayo, serang dia! Menyerah untuk apa? Untuk kejahatan yang tidak aku perbuat. Kamu pasti mengelak juga. Baik, kubuktikan. Apa dosa-dosamu? Ayo, serang dia! Aku tidak boleh menyakiti mereka. Mereka tidak bersalah dan hanya terhasut. Aku mohon Indrasena, biarkan aku pergi dari sini. Aku mohon lepaskan aku. Lepaskan kamu. Tidak akan, Anjasmara. Kali ini, aku akan membawamu pulang dan langsung menikahimu. Agar Damarwulan tidak bisa lagi merebutmu. Indrasena, aku mohon. Aku mohon, biarkan aku pergi dari sini. Aku mohon, Indrasena. Menyerahlah, Anjasmara. Saat ini kamu sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Siapa kalian?